Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Fadila dengan NIM B1B1200048 jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang mana dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Nurwati SE MSI. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu hubungan industrial. Langsung saja pada materi yang pertama yaitu pengertian dasar hubungan industrial. Hubungan industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk di analisis pelaku proses produksi barang dan jasa, yaitu pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Pihak yang berkepentingan dengan hubungan industrial adalah pekerja, pengusaha, serta organisasi masing-masing, yaitu organisasi buruh atau serikat pekerja dan organisasi pengusaha atau organisasi majikan. Selanjutnya itu pengertian pekerja dan organisasi. Yang pertama yaitu buruh. Buruh adalah orang yang bekerja di bawah perintah orang lain dan menerima upah karena dia melakukan pekerjaan di perusahaan. Yang kedua yaitu serikat pekerja. Serikat pekerja adalah asosiasi para pekerja atau para penerima upah yang bersikap sukarela dan berkesinambungan dan memiliki tujuan jangka panjang. Selanjutnya itu pengertian pengusaha. Pengusaha adalah pemilik modal yang bebas mempekerjakan orang lain dengan memberi upah untuk bekerja di perusahaannya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup hubungan industrial dan perkembangannya. Yang pertama yaitu syarat kerja. Yang kedua pengupahan. Selanjutnya itu jam kerja. Selanjutnya jaminan sosial. Selanjutnya itu kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya masalah organisasi pekerja, organisasi pengusaha. Selanjutnya penyelamatan keluh kesah. Selanjutnya peraturan persyaratan kerja. Ruang lingkup hubungan industrial dan perkembangan lanjutan yaitu yang pertama Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang kedua Bipartit atau tripartit. Perkembangan dan macam hubungan industrial. Yang pertama masyarakat primitif, yang kedua masyarakat pertanian, yang ketiga yaitu masyarakat pengrajin. Selanjutnya yaitu masyarakat industri. Selanjutnya pertumbuhan berkelanjutan. Selanjutnya macam corak hubungan industrial. Materi selanjutnya itu peran serikat pekerja dalam perusahaan. Teori gerakan buruh dan serikat buruh. Serikat buruh atau serikat pekerja adalah asosiasi para penerima upah yang bersikap sukarela dan berkesinambungan, memiliki tujuan jangka panjang untuk melindungi anggotanya dalam bekerja dan meningkatkan taraf hidup. Pengertian hubungan industrial. Hubungan sistem industrial Pancasila yaitu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa, pekerja, pengusaha, dan pemerintah, didasarkan nilai yang merupakan manifestasi keseluruhan sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan Indonesia. Selanjutnya tujuan hubungan industrial Pancasila. Tujuan hubungan industrial Pancasila yaitu mengembangkan cita-cita proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945 di dalam pembangunan nasional, ikut mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Hubungan industrial Pancasila merupakan hubungan yang saling berkaitan antara pekerja, asosiasi pekerja, dan pemilik modal atau pengusaha. Materi ini mengajarkan kita bahwa dunia industri memiliki banyak sekali mekanisme dan berbagai aturan yang berguna untuk mengatur sistem guna melancarkan usaha tersebut. Kita juga semakin menyadari bahwa dunia industri tidak dijalankan begitu saja tanpa adanya perencanaan yang matang.
Selanjutnya itu review jurnal. Adapun judul jurnalnya yaitu Industrial Relation, Comparative Non-Standard Employee Relation in Nigeria and Indonesia. Jurnalnya dari Ade Bispreneu, volume 2 nomor 1, halaman 79 sampai 792 tahun 2017. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mempelajari dan menentukan tingkat hubungan kerja tidak standar di Nigeria dan Indonesia. Hubungan kerja tidak standar yang dimaksud sebagai karyawan kontrak dan outsourcing. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah tenaga kerja negara Nigeria dan Indonesia. Metode penelitian ini dilakukan dengan melihat data dari data sekunder. Data tersebut diambil dari berbagai penelitian terdahulu, studi kepustakaan seperti buku dan jurnal yang berkaitan dengan hubungan kerja tidak standar pada kedua negara, Nigeria dan Indonesia. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian ditemukan bahwa hubungan kerja tidak standar di Nigeria dan Indonesia pada umumnya tidak berbeda. Sebagian besar karyawan merupakan pekerja tidak standar yang memiliki keterampilan kerja yang rendah, tanpa memiliki jenjang karir dan dapat membahayakan perkembangan sumber daya manusia baik bagi perusahaan maupun klien. Di sisi lain, memiliki pekerjaan sementara baik sebagai pekerja standar ataupun pekerja tidak standar akan lebih baik daripada tidak memiliki pekerjaan. Dengan demikian, tingkat pengangguran dapat dikurangi secara signifikan, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Selanjutnya, kelebihan dari penelitian. Adapun kelebihan atau kekuatan pada penelitian ini adalah penjelasan materi yang sangat rinci dan sistematis sehingga mudah untuk dipelajari. Kekurangan penelitian yaitu kelemahan pada penelitian ini adalah tidak mendorong adanya penelitian lanjutan. Kesimpulannya itu hubungan kerja tidak standar yang terjadi di negara berkembang Nigeria dan Indonesia secara umum tidak jauh berbeda. Bahkan negara-negara maju pun masih terdapat hubungan kerja tidak standar. Beberapa fenomena yang terjadi bahwa hubungan kerja tidak standar banyak memberikan kerugian bagi pekerja. Namun, terdapat juga negara yang berhasil menerapkan dan memotivasi karyawan dan mendapatkan kesuksesan. Baik, itu saja materi yang dapat saya jelaskan dari mata kuliah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.